Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Musisi Faris RM kembali ditangkap polisi untuk kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Selatan menyita barang bukti berupa sabu dan ganja. Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih untuk pertama kalinya. Presiden mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan melantik sejumlah kepala badan di hari ke-122 pemerintahan Prabowo Gibran. Pemirsa, Amerika Serikat dan Arab Saudi tampaknya pecah kongsi untuk urusan militer. Tak tanggung-tanggung, Arab Saudi menyiapkan dana 6 miliar dolar untuk memborong kapal perang, tank hingga rudal canggih dari Turki. Tidak hanya itu saja, pemirsa, Arab Saudi juga terlibat dalam proyek jet tempur yang sedang dikembangkan Turki. Padahal selama ini Arab Saudi mengandalkan persenjataan dari Amerika Serikat. Apa yang terjadi dengan pergeseran ini? Kami akan mendalaminya di kabar utama bersama saya, Zinkanila. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Menara Toa Masjid di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Si Jago Merah membakar menara Masjid Darussalam setinggi 30 meter di dekat alun-alun Bojonegoro. Saat terjadi kebakaran, pedagang di sekitar lokasi banyak yang panik dan berusaha menyelamatkan gerobak beserta dagangannya. Kesaksian sapa masjid, percikan dimulai dari bagian tengah menara. Sejumlah sepeda motor parkir di halaman masjid juga ikut mengalami kerusakan akibat kobaran tersebut. Tak ada korban jiwa di peristiwa kebakaran ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki Polres Bojonegoro. Pemirsa, 4 unit kios di Jalan Beringin Raya, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar. Kebakaran disebabkan dari sambaran gas dari sebuah kios penjual yang sedang menggoreng tahu. Tiupan angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan. Akibatnya 2 orang karyawan pada kios tahu tersebut mengalami luka bakar. Api dapat dipadamkan setelah 2 jam dengan mengerahkan 45 orang personel dan 9 armada pemadam kebakaran Kota Tangerang. Yes, api ada di bawah, dulu. Laporkan untuk kondisi sementara. Musisi Faris Rustam Munaf atau Faris RM kembali berurusan dengan penegak hukum. Ia terjerat kasus narkoba. Inilah video amatir detik-detik penangkapan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Dalam video amatir, Faris RM ditangkap penyidik narkoba dari Unit 3 Polres Metro Jakarta Selatan. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait penangkapan musisi lawas yang terkenal dengan lagu-lagu hits pada masanya seperti Sakura dan Nada Kasih serta Barcelona ini. Faris RM kabarnya masih menjalani pemeriksaan intensif di lantai 4 Unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Lalu bagaimana perkembangan terbaru dari pemeriksaan musisi Faris RM? Langsung saja kita bergabung dengan rekan Felicia Amelinda di Polres Jakarta Selatan. Feli, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Zika dan juga pemirsa, benar sekali bahwa musisi kenamaan Indonesia yakni Faris RM telah ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan atas
kasus narkoba yang menimpanya, yang mana Faris RM ini ditangkap tepatnya di Bandung, Jawa Barat. Dan pada saat proses penangkapan juga pihak kepolisian telah menyita barang bukti yakni ganja dan juga sabu. Dan untuk proses pemeriksaan sampai saat ini masih terus berlangsung, masih dilakukan pendalaman oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun tadi kami juga sempat mendengar pernyataan dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan yakni AKP Nurmadewi yang mengatakan bahwa saat ini polisi sudah menangkap dan juga menetapkan 2 tersangka, yang mana salah satunya ini merupakan musisi Faris RM. Dan untuk kronologinya sendiri, pemirsa, awalnya informasi ini didapatkan dari masyarakat mengenai pengedaran narkoba yang mana ditindaklanjuti oleh Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kemudian ini akhirnya pada tanggal 17 Februari 2025 yang lalu, tepatnya di Kemayoran, Jakarta Utara, ini salah satu dari tersangka yakni berinisial ADK yang berusia 46 tahun, ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dan setelah dimintai keterangan lebih lanjut, terungkaplah bahwa Faris RM ini juga terlibat dalam kasus ini, yang mana pada Selasa 18 Februari 2025, Polres Metro Jakarta Selatan ini berhasil menangkap Faris RM tepatnya di Bandung, Jawa Barat. Untuk pasalnya sendiri, ini Faris RM dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan juga paling lama 20 tahun penjara. Demikian singkat, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia Ameida mengabarkan langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih untuk pertama kalinya. Presiden mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan melantik sejumlah kepala badan di hari ke-122 pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo Subianto hari ini merombak Kabinet Merah Putih. Di hari ke-122-nya di pemerintahan, Presiden Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan melantik sejumlah kepala badan. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 sebagai Kepala BPKP, sebagai Wakil Kepala BPKP, sebagai Kepala BPS, sebagai Wakil Kepala BPS, dan sebagai Kepala BSSN. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Sedia. Presiden Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro dan melantik penggantinya Profesor Brian Yuliarto yang dikenal sebagai peneliti nanoteknologi dan kuantum serta calon wakil rektor di Institut Teknologi Bandung. Presiden Prabowo juga melantik Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Legend TNI Nugroho Sulistyo Budi, beserta Wakil Kepala BSSN Pratama Dahlian Pesada. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik dan mengambil sumpah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala BPKP serta Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga turut hadir dalam pelantikan yang digelar di Istana Negara hari ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Arab Saudi menggeser pembelian alutsistanya ke Turki, kami sudah bergabung bersama pakar geopolitik dan pertahanan Anton Permana. Selamat malam Bang Anton. Selamat malam Mbak Jika. Ya Bang Anton, apa sebenarnya yang menyebabkan Arab Saudi mulai menggeser pembelian alutsistanya ke Turki?
Jadi begini Mbak Cika, ketika kita berbicara tentang alutsista sebuah negara, kita tentu tidak bisa lepas dari hanya faktor teknologi ansih, tapi juga ada faktor geopolitik, geoekonomi, diplomasi pertahanan, dan diplomasi luar negeri dari sebuah negara. Seperti contoh, ketika bicara faktor teknologi, ya Turki juga tidak kaleng-kaleng Mbak Cika, karena Turki juga adalah salah satu dari anggota NATO yang dimana alutsista yang diproduksinya sudah terstandarisasi oleh standarisasi standar militer NATO. Nah, untuk kita ketahui juga, Turki sekarang sudah berkembang teknologi sangat pesat. Seperti pesawat tempur aja sudah mengembangkan pesawat KA generasi kelima, dan juga mesti kita ketahui juga, Turki adalah salah satu produsen pesawat F-16 yang mutakhir, yang terkenal sebagai produsen pesawat F-16 yang terbesar di seluruh dunia di luar dari Amerika. Banyak lagi produksi teknologi canggih Turki, Roketsan, dan juga yang terbaru yang sudah battle proven di medan perang Suriah dan Ukraina adalah dengan drone-nya Bayraktar, Al-Kinci, TB2 dan segala macam. Nah, itu dari faktor teknologi. Artinya Arab Saudi tentu mengetahui ini semua. Nah, terus yang kedua, dari faktor ekonomi, ini menarik ini Mbak Cika, karena 6 billion dolar USD ini angka yang sangat fantastis. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 96 triliun. Itu hampir sama dengan 2/3 anggaran pertahanan Indonesia yang 146 triliun. Nah, kita mengetahui Amerika itu 40% dari devisa negaranya adalah ekspor alutsista. Dan kita tahu juga Arab Saudi adalah satu importir terbesar di dunia. Nah, ini sebuah market yang hilang. Yang akan hilang, jadi ini pasti akan menjadi sebuah ancaman bagi Amerika ke depan dari segi ekonomi. Nah, yang menarik yang kita bahas tentu dari segi geopolitik dan diplomasi pertahanan. Ada apa ini sebenarnya yang terjadi? Nah, saya melihat sejak Trump dilantik, Trump kita tahu itu berasal dari Republican Party ya, yang sedikit agresif. Ada perbedaan pendapat yang tajam ketika Arab Saudi dan Amerika berbicara tentang kebijakan politik Trump tentang Palestina. Bagaimana Trump ingin merelokasi secara total penduduk Gaza. Nah, kita tahu ada hubungan kultural dan tradisional antara Arab Saudi dengan Palestina, yang tentu Arab Saudi, kalau ini dibiarkan, itu akan meningkatkan ketegangan regional di Arab Saudi itu sendiri. Nah, dengan itu saya melihat seakan-akan Arab Saudi ini secara diplomasi pertahanan memberikan semacam protes atau code of conduct pada Amerika, bahwanya Arab Saudi ke depan tidak mau lagi didikte oleh Amerika dimulai dari segi alutsista pertahanan. Karena Turki, ya Arab Saudi juga sudah sekarang saya pun juga kaget karena Turki sudah mulai membuka komunikasi dengan Arab Saudi dengan Turki. Nah, Turki ini sekarang juga kita tidak bisa nafikan lagi pengaruh geopolitiknya secara regional dan juga punya hubungan kultural dan tradisional antara Arab Saudi dengan Turki ini. Yang dimana untuk urusan Palestina, Arab Saudi dengan Turki itu satu platform kebijakan. Nah, saya lihat di sini yang sangat menarik untuk kita sikapi ke depan, Mbak Cika. Baik, Bang Anton, kalau kita lihat ini sebenarnya apa target yang dikejar oleh Turki melalui langkahnya ini menjual alutsista ke Arab Saudi? Yang jelas secara faktor ekonomi tentu ini akan menghasilkan devisa untuk negaranya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 6 miliar dolar cukup. Perancis saja sempat kejar-kejar ketika Australia membatalkan 10 miliar dolar, cuma ini 6 miliar dolar kan cukup fantastis untuk pertumbuhan ekonomi Turki yang sekarang lagi gencar-gencar melakukan eksportir senjata dari faktor ekonomi. Nah, secara faktor diplomasi pertahanan ini menunjukkan ketegangan antara Turki dengan Arab Saudi sudah menurun. Kita tahu ada dua faksi di Arab itu sendiri yang selama ini bersih tegang, antara kelompok Turki, Iran dengan Qatar itu adalah satu kelompok, Arab Saudi dengan Yordan dan Uni Emirat satu kelompok, dan akhirnya di sini terjadi sebuah titik temu. Ini sebuah langkah yang positif untuk dalam tanda petik ya dalam hubungan negara-negara OKI, khususnya kalau saya lihat ini Mbak Zika. Nah, kita tahu untuk masalah Palestina, kembali saya tekankan di sini, Turki dengan Arab Saudi itu satu kesepahaman bagaimana untuk kembali untuk mendirikan Palestina yang khususnya untuk daerah Gaza, yang kebijakan Trump ini akan menjadi ancaman bersama kalau apabila itu dipaksakan terus di Arab Saudi. Bisa-bisa akan terjadi peningkatan eskalasi perang regional di Arab Saudi. Anton, nah, ini akan tentu ada pengaruh dari sikap Amerika Serikat terhadap penduduk Palestina serta kedekatan Amerika Serikat terhadap Israel dalam konflik di Gaza terhadap kebijakan maksud kami Arab Saudi untuk membeli alutsista di Turki?
tentu akan sangat berpengaruh. Nah, kita lihat nanti ke depan apakah Amerika atau khususnya Trump akan melunak di sini. Nah, ini menarik ini Pak, karena antara Arab Saudi dengan Amerika, segitiga dengan Israel ini pasang surut juga ini Mbak Sika, kalau kita lihat dari rekam sejarah ya. Amerika itu Israel besar, dan Israel itu Amerika kecil. Tapi dalam hubungan ekonomi dan hubungan bisnis antara Amerika dengan Arab Saudi juga saling ketergantungan. Nah, segitiga kepentingan ini sangat menarik untuk kita cermati ke depan. Apakah dengan manuver Arab Saudi melakukan belanja yang akan memberikan protes kepada Amerika Serikat ini akan membuat Trump bergeming dalam kebijakannya ke Palestina, bisa kita lihat ke depannya, Mbak Azika. Baik, terima kasih Bang Anton telah bergabung bersama kami di Kabar Utama malam hari ini, Bang. Terima kasih banyak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Zika, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Ribuan karyawan sebuah pabrik di Garut, Jawa Barat histeris saat mengetahui mereka diberhentikan oleh pihak perusahaan. Pabrik PT Danbi Internasional dinyatakan pilot setelah adanya putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ribuan buruh pabrik PT Danbi Internasional tak kuasa menahan sedih usai mengetahui mereka terancam kehilangan mata pencaharian. Mereka kebingungan karena tak ada kejelasan dari perusahaan mengenai status kerja, apakah masih bertahan ataukah dikenakan PHK massal. Sejauh ini para buruh hanya menerima informasi melalui pesan singkat yang berisi keterangan PT Danbi Internasional menutup seluruh kegiatan dan produksi. Ibu di sini kerja udah berapa lama, Bu? 19 tahun. 19 tahun. Informasinya hari terakhir kerja ini? Iya, kemarin. Gak ada informasi apa-apa. Awalnya? Gak ada. Malamnya. Malam jam, enggak kemarin jam 3 lah. Sudah ada informasi. Sore. Sudah ada. Ada di grup. Untuk gaji gimana, Bu? Honor? Gak tahu. Tahu kan biasa gaji. Tunjangan gak tahu. Kayak tunjangan gitu? Belum ada. Belum ada. Seluruh karyawan hanya diperbolehkan mengambil barang pribadi yang disimpan di dalam pabrik. Sementara belum ada kepastian mengenai pembayaran gaji yang biasa dibayarkan pada tanggal 20 serta nasib uang pesangon para pekerja. Untuk saat ini kejelasannya kami masih belum paham dan belum pasti karena kami sebelumnya masih belum ada pemberitahuan Pak. Apa kepastiannya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Tahu-tahu hari kemarin pas kita pulang kerja sudah tidak boleh ada aktivitas produksi per hari ini dengan alasan perusahaan ini sudah ada penyitaan oleh pihak kurator. Pilot gitu maksudnya? Oh. Sebelumnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan PT Danbi Internasional dinyatakan pilot. Akibat keputusan tersebut, sebanyak 2.072 karyawan pabrik PT Danbi kini terkena imbasnya. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hari ini menghadiri sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung di Gedung MA Jakarta. Presiden tiba di Gedung Mahkamah Agung menggunakan mobil Maung Garuda. Presiden disambut langsung Ketua MA Sunarto dan sempat menyalami sejumlah tamu undangan yang hadir. Laporan tahunan Mahkamah Agung kali ini mengusung tema dengan integritas peradilan berkualitas. Ketua Mahkamah Agung Sunarto menyampaikan pidato laporan tahunan terkait kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2024, diantaranya capaian, prestasi, dan jumlah perkara yang diputus. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan suatu negara gagal tanpa sistem hukum. Presiden juga meminta hakim untuk berani menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Bersama-sama yang... Terima kasih undangan ini. Saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini. Mengerti dan memahami dimensi beban kerja bahwa hakim itu harus menangani, mempertimbangkan, mempelajari, dan memutuskan ratusan perkara
per hakim ratusan perkara, jutaan perkara yang sudah nangani, sudah sekali. Saya ini mantan prajurit, saya punya suatu tradisi bahwa saya ingin hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia. Beban saudara sangat berat, karena setiap rakyat kita bergantung kepada putusan-putusan saudara. Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim. Karena itu saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif. Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim Indonesia. Terima kasih atas seluruh dharma baktimu, atas nama pemerintah, atas nama rakyat Indonesia. Terima kasih pekerjaanmu. Tapi ada tapinya. Kalau tidak salah, saya lihat sepintas slide Ketua Mahkamah Agung tadi. Tingkat kepuasan atas putusan tingkat banding. Benar ya? Kalau tidak salah, tingkat kepuasannya masih tidak terlalu tinggi. Atau mungkin mata saya yang kurang baik. Tapi saya percaya, saudara-saudara, saya percaya, dan atas nama rakyat Indonesia saya menghimbau, jadilah hakim yang tadi sesuai tema saudara. Jadilah hakim yang berintegritas. Pemirsa, 2 orang perempuan ditangkap kepolisian Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara karena memperdagangkan belasan wanita. Informasi selengkapnya seusai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Pasca keributan yang terjadi antara belasan petugas keamanan dan sejumlah WNA di sebuah klub malam di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali, penyidik Polda Bali telah menetapkan seorang warga Australia sebagai tersangka. Sementara kuasa hukum tersangka membantah jika kliennya melakukan pemukulan. Satu orang warga negara asing asal Australia berinisial MR ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa perkelahian di depan sebuah klub malam di kawasan Canggu oleh Polda Bali. Warga negara Australia tersebut kini sudah ditahan di rutan Polda Bali. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, keterangan para saksi dan barang bukti rekaman CCTV. Bahwa dua belah pihak ini saling melaporkan. Yang satu LP-nya dilaporkan di Polda, itu berkaitan dengan penganiayaan dengan teradunya adalah pihak dari WNA, ya, 1 orang. Kemudian LP yang satunya lagi dari WNA ini melaporkan pengeroyokan, dilaporkan ke Polres Badung. Dua-duanya berproses, kemudian yang di Polda dinyatakan cukup bukti sehingga yang bersangkutan, ya, WNA asal Australia atas nama M, 28 tahun, kita tetapkan sebagai status tersangka, dan mulai tertanggal hari Jumat kemarin kita sudah lakukan penahanan.
Tersangka MR sendiri melaporkan balik petugas keamanan Beach Club di kawasan Pantai Berawa tersebut ke Polres Badung. Laporan tersebut kini sudah memasuki tahap penyidikan. Setelah memeriksa 4 petugas satuan keamanan klub malam tersebut, Polres Badung kembali memeriksa 11 orang security lainnya. Dan dengan adanya bukti CCTV yang diperlihatkan penyidik Polres Badung terkait kejadian di sana, itu awalnya memang mereka yang duluan dipukul, Bang. Jadi di sini kan kita paham security ini mengamankan area fins. Artinya ketika di dalam fins terjadi mungkin ada perdebatan antara Muhammad dan teman-teman dengan pengunjung lain, hanya cukup mengeluarkan. Nah, ketika di luar ini terjadilah pemukulan. Kuasa hukum tersangka menambahkan dalam rekaman CCTV yang dimiliki polisi terlihat kliennya justru telah meminta maaf saat dibawa keluar dari klub malam tersebut oleh petugas. Dari Denpasar, Bali, Aris Wijanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 orang perempuan ditangkap kepolisian Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara karena memperdagangkan belasan wanita yang beberapa diantaranya masih di bawah umur. Dalam aksinya, pelaku mengiming-imingi para korbannya untuk menjual diri menjadi pekerja seks komersial atau PSK dan dijanjikan mendapatkan sejumlah uang. Mama, salah satu tersangka perdagangan wanita berinisial SM, tak berkutik saat anggota kepolisian Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendatangi kediamannya di sebuah apartemen di kawasan Jalan Yosudarso, Sunter, Jakarta. Dari pemeriksaan, polisi berhasil menangkap 1 wanita lainnya berinisial TR yang bertugas membantu menawarkan jasa para korban melalui media sosial kepada pria hidung belang. Tersangka TR bahkan sampai tak kuasa menahan tangisnya saat menghadiri pengungkapan kasus ini, sebelum akhirnya ditenangkan para petugas. Dari pengakuan, kedua tersangka melakukan perdagangan sebanyak 15 orang wanita. Beberapa orang diantaranya masih berada di bawah umur, dengan 1 kali transaksi sebesar 2 juta rupiah. Dari hasil transaksi tersebut, para korban diiming-imingi mendapatkan tempat tinggal, uang makan, telepon genggam, serta jalan-jalan ke tempat wisata. Modus operandi tersangka ini, pelaku menawarkan dan mencarikan pelanggan untuk pelayanan seksual. Antar jemput korban ke tempat pelayanan seksual dengan modus pijat panggilan, serta menyamarkan pekerjaan para perempuan yang dipekerjakan sebagai pegawai warung makanan, kemudian mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut. Yang bersangkutan juga dari keterangan korban itu melakukan rekrutmen dengan cara menawarkan kepada para korban untuk bekerja di Jakarta sebagai pegawai swasta. Dari tangan tersangka, pihak kepolisian menyita barang bukti sejumlah alat kontrasepsi, belasan telepon genggam, dan buku rekening. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kepala Seksi di Kementerian ATR BPN diduga terjerat kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami kabarkan sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Proses pembongkaran pagar laut yang membentang di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus dikerjakan. Hingga hari ke-9, pihak TRPN terus melakukan bongkaran terhadap pagar laut sepanjang 3,5 km. Pembongkaran dilakukan dari muka laut dengan menerjunkan 1 unit alat berat dan belasan pegawai.
Dalam proses pembongkaran pagar laut yang dilakukan pihak perusahaan ini juga terus dalam pengawasan sejumlah petugas dari KKP. Proses pembongkaran ini kembali dilanjutkan oleh pihak perusahaan setelah sempat terhenti selama 1 hari pada Kamis pekan lalu. Kepala Seksi di Kementerian ATR BPN diduga terjerat kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut langsung dikonfirmasi Nusron Wahid, Menteri ATR BPN. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, Nusron Wahid, bakal mengumumkan tersangka kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Nusron mengatakan salah satu pihak yang terjerat adalah Kepala Seksi di Kementerian ATR BPN. Yang dari kalangan bawah ya, maksudnya yang pegawai bawah. Kenapa pegawai yang atasnya eselon 1, kedua itu nggak dilibatkan? Ya memang nggak terlibat gimana? Untuk pengawasannya gimana kan dari mereka? Loh, enggak, kan kemarin gitu. Udah aku sampaikan di sini kan, kalau untuk PTSL itu penanggung jawabnya itu tim adjudikasi. Ya kan, cuma ini kita libatkan sanksinya sampai level kepala seksi, karena kepala seksi yang bagian pengukuran, kenapa nggak mengkontrol itu gitu. Oh, berarti yang kena kepala seksinya nih terus? Ya sampai level itu. Sementara pejabat eselon 1 maupun eselon 2 di Kementerian ATR tidak dikenai sanksi karena tidak terlibat. Nusron sebelumnya mengaku akan memecat pegawai BPN yang terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, beragam peristiwa menarik telah terjadi dan mengemuka dari penjuru tanah air. Kami menghadirkan untuk Anda sebagian di antaranya dalam kabar rangkuman berikut ini. Musisi senior Faris Rustam Munaf alias Faris RM lagi-lagi terjerat kasus narkoba. Video menunjukkan saat Faris RM yang kini berumur 66 tahun ditangkap penyidik narkoba dari Unit 3 Polres Metro Jakarta Selatan. Belum ada keterangan resmi kepolisian terkait penangkapan musisi lawas tersebut. Faris RM terkenal dengan lagu-lagu hits dekade 80-an hingga 90-an seperti Sakura, Nada Kasih, dan Barcelona. Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih di hari ke-122 pemerintahannya. Presiden mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. Sebagai pengganti dilantik Profesor Brian Yuliarto yang dikenal sebagai peneliti nanoteknologi dan kuantum dari ITB. Presiden juga melantik Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, serta Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar utama malam ini. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.